Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Wineta Unjupayana dan kali ini dalam program Bisnis Bali News. Saya akan mewawancarai Wakil Ketua DPD Perbarindo Bali, Bapak An Agung Sudipte Panji, yang mungkin kita akan sedikit mengulas tentang kesiapan dari BPR-BPR di Bali ketika menghadapi masa new normal. Bagaimana bentuk pelayanannya, apakah protokol kesehatan akan dipenuhi atau seperti apa. Kita langsung sapa Om Swastiastu Pak Agung. Swastiastu, Pak Win. Pak Agung. Cek, Astungkara. Ya. Dan kali ini juga didampingi Pak Agus nih dari DPK Badung gitu ya, Perbarindo Badung. Saya mungkin lebih banyak fokus ke Pak Agung berkaitan dengan kesiapan gitu ya, kesiapan dari BPR dalam memasuki normal. Apakah ada kiat-kiat khusus Pak atau protokol-protokol khusus yang harus dilakukan oleh BPR-BPR yang ada di Bali? Oke, jadi terima kasih Pak Win. Jadi kita, saya dengan Pak Agus, jadi yang aktif di organisasi di DPD Perbarindo Bali. Saya di bidang organisasi, tentu Ketua Pak Wirat. Oh, Ketua Pak Wirat. Ya, Ketua Pak Wirat Jane di Singaraja. Oh, okay. Jadi pertama, ya namanya kita juga LJK Mikro, BPR itu sudah tidak asing lagi bahwa kita adalah taat azas dalam apapun. Ketika kita memang wajib kita mengikuti ketentuan regulasi yang ada, lebih-lebih pada situasi bagaimana kita mengantisipasi dampak COVID-19 pada tahun ini. Tentu kita tidak bisa main-main, Pak. Jadi apa yang menjadi arahan, ketentuan ataupun yang menjadi rujukan dari pemerintah sampai ke tingkat daerah wajib kita ikuti. Tentu utamanya adalah bagaimana kita menjaga kesehatan masyarakat bersama, yang itu akan berujung bagaimana kita melakukan kegiatan ekonomi secara positif. Nah, adapun kita di Bali, jadi kami DPD Perbarindo Bali sudah melakukan konsolidasi kurang lebih 1-2 bulan terakhir ini, bahwa bagaimana kita bersama pemerintah atau stakeholder yang lain menjadi pelayan ketika kita memediasi kepentingan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keuangan mikro di BPR. Jadi yang namanya bagaimana kita menyongsong new normal. Jadi itu yang bisa kita lakukan bersama, sehingga dimanapun Bapak Ibu masyarakat Keramba Bali memasuki kantor layanan BPR Sebali Gumanti pasti sampun menemukan pola yang menyiapkan bagaimana kita menyongsong new normal, dimulai dari cuci tangan, mengingatkan bagaimana kita menggunakan masker, kemudian bagaimana kita menjaga jarak. Jadi begitu juga secara internal kita lakukan, ring office juga. Begitu juga pelayanan kita yang jadi karyawati kita yang ada ke lapangan, tentu juga itu dibekali dengan cara teknis, bagaimana kita services ini bisa dilakukan yang tetap menjaga protokoler kesehatan. Kalau datang ke kantor, wajib pakai masker ya Pak ya? Nasabahnya harus pakai masker. Kalau tidak pakai masker nggak dilayani. Ya betul. Cuci tangan dulu, jadi protokol kesehatan dari penuh. Betul. Pak, tadi yang menarik tentang yang ke lapangan, karena BPR juga punya tenaga-tenaga khusus yang katakanlah mengambil tabungan, itu ada ke lapangan. Itu juga dibekali Pak dengan alat APD katakanlah gitu ya. Jadi kita menggunakan, kalau toh maunya bukan APD, tetapi standarisasi bagaimana kita menjadi figur yang ikut berkontribusi secara positif menjaga kesehatan bersama kita. Kita paling tidak kita sudah membekali mereka hand sanitizer juga, udah begitu kita mewajibkan mereka pakai masker. Udah begitu ketika kita melakukan pelayanan touch ataupun langsung kepada masyarakat harus tetap menjaga jarak. Itu sampun. Hal-hal yang memang tidak dibutuhkan, kalau bukan atas keperluan untuk bisa bersentuhan langsung, lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Jangan sampai nanti jadi carrier penularan dari COVID-19. Ini sudah dijaga, sudah ada protap-protapnya gitu ya. Dan itu berlaku di semua BPR di seluruh Bali. Yang jumlahnya berapa BPR Pak? Kalau Pak Agung? 134 BPR. 134 BPR. Di 6 DPK. 6 DPK. Kalau Nike dirata-ratakan mungkin tidak kurang dari hampir 5.000. Ya Pak Gus ya? 5.000 karyawan tenaga kerja. Kalau nasabahnya tentu lebih banyak lagi di masing-masing daerah. Nah, ini kita sudah secara disiplin kita menyampaikan kepada seluruh anggota dan karyawan BPR seluruh Bali agar
melakukan hal itu. Sehingga hal itu rentan terhadap tuntutan hukum loh Pak. Oh ya? Iya, jadi kalau umpamanya kita mengabaikan hal-hal yang diwajibkan sama pemerintah, itu bisa menjadi permasalahan lagi gitu loh. Jadi memang harus berhati-hati. harus hati-hati, jangan sampai umpamanya kita bersentuhan dengan hal-hal risiko seperti itu. Pak, selama ini Pak Agung, kalau misalnya sejak awal COVID gitu karena di Bali untuk BPR tetap melakukan pelayanan seperti biasa dengan protap itu, atau memang nanti memasuki new normal akan ada lebih lagi pelayanan yang dibuka? Maksud saya selama pandemi COVID yang dari Maret itu ada pembatasan tidak pelayanan di BPR? Atau berjalan seperti biasa? Jadi kita memahami ataupun mencoba menerjemahkan menyongsong new normal itu adalah satu, kita mengupayakan kembali kepada tugas kita, pelayanan kita kepada masyarakat, khususnya mikro. Cuman tanpa kita mengecilkan makna bagaimana kita menjaga protokol kesehatan. Karena masalah virus, pandemi ini adalah tidak pasti. Tidak pasti ya. Dan kanten tidak nampak juga. Ya, ini harus kita pahami bersama, jangan sampai kita gegabah. Jadi kita kemana-mana tanpa menggunakan protokol. Jadi itu juga berbahaya. Jadi justru itu yang kita khawatirkan. Ledakan kedua itu jangan sampai terjadi. Ya, tapi secara umum BPR di Bali siap dan menyongsong. Secara keuangan, likuiditas juga aman-aman saya Pak ya sampai saat siap, ini ya. Aman-aman. Jadi masyarakat nasabah tidak usah khawatir gitu ya. Tidak usah khawatir. Baik, mungkin ada penegasan lagi Pak, mungkin sebagai penutup di diskusi kita kali ini ada kepada nasabah mungkin di Bali Bisnis Bali News ini apa ya? Jadi masyarakat juga mungkin ya. Jadi kami juga selaku pelaku jasa keuangan mikro khususnya dari BPR mengharapkan bahwa semua pihak mengambil peran yang serius. Ya, semua pihak mengambil peran yang serius, utamanya kita selaku masyarakat Bali sekaligus adalah pelaku intermediasi jasa keuangan, mengharapkan sekali bagaimana jadi stimulus yang dimaksudkan oleh pemerintah pusat itu sedemikian rupa lebih cepat, lebih baik. Harus ada langkah-langkah yang ekstra. Ya? Iya, harus ada. Lebih-lebih kita di Bali. Jadi kita harapkan memberikan suatu langkah yang spesial lah Pak ya, kepada Bali. Karena terus terang sekarang masyarakat di Bali mungkin hidupnya dari tabungan. Dari tabungan masyarakat. Jangan sampai hal itu memunculkan dampak sosial yang lain. Harapannya seperti itu. Mudah-mudahan Iragering Bali, Persida bangkit kembali, bagaimana kita mengajukan kewenangan Bali ke depan. Sukses. Baik, terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Agus yang sudah mendampingi juga. Next time kita akan wawancara Pak Agus sebagai DPK Badung lebih detail lagi bagaimana kondisi BPR di Badung ya. Nanti lain waktu kita akan wawancarai. Dan demikian tadi Bisnis Bali News kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. BPR semua terdampak, keuangan terdampak. Mudah-mudahan badai ini segera berlalu dan kita bisa kembali hidup normal. Sampai jumpa di Bisnis Bali News berikutnya.